Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, izin untuk berbagi informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan yang bersumber dari faktor produksi, baik faktor produksi, budidaya, pasca panen, teknologi, dan lainnya. Kelompok kami beranggotakan Aisyah Izata Mamilah dengan NIM 268, Anggi Asrianti dengan NIM 102, Arista Erwina dengan NIM 157, Irfa Faikoh dengan NIM 249, Laverda Hafwi Nur Fauzi dengan NIM 131, Mteja Dwi Priyanto dengan NIM 211, Raina Malinda Yuniar dengan NIM 205, Sandra Bernika Aufani dengan NIM 257, Svetlana Aisyah Pratiwi dengan NIM 312, dan Vianadia Rizka Fauzia dengan NIM 167. Semoga dari apa yang akan kami paparkan dapat memberi manfaat, dan selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya perikanan laut dan daratan yang sangat besar. Kondisi tersebut didukung oleh garis pantai Indonesia terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.161 km. Berdasarkan laporan FAO, Indonesia termasuk produsen ikan terbesar setelah Cina. Sektor perikanan Indonesia memiliki prospek penting untuk menjadi pilar ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Akan tetapi, berdasarkan kajian Kementerian Perikanan dan Kelautan, daerah pesisir di Indonesia menyumbang angka kemiskinan terbesar, sekitar 7,9 juta jiwa atau 25% dari total jumlah penduduk miskin Indonesia berasal dari masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Secara umum, kemiskinan ini terjadi karena tidak terpenuhinya hak dasar akan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur. Selain itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, dan gaya hidup cenderung boros mengakibatkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Rendahnya pendapatan nelayan berhubungan dengan ketahanan pangan dalam keluarga nelayan. Kondisi ini diperparah dengan pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir genap 2 tahun lamanya. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan. Paparan kasus. Kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian pandemi menuai pro dan kontra pada masyarakat. Kebijakan terkait pembatasan ruang gerak sosial memberi dampak yang dirasa merugikan bagi nelayan. Hasil survei yang dilakukan oleh KNTI atau Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia di daerah yang menjadi basis anggota KNTI melaporkan penurunan harga ikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas ikan ekspor. Penurunan tersebut tentu menjadi dampak terberat bagi masyarakat yang hidupnya sangat tergantung terhadap perikanan tangkap, seperti nelayan kecil atau nelayan tradisional. Pendapatan yang menurun membuat nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk menangkap ikan. Penurunan penjualan dipengaruhi oleh turunnya daya beli masyarakat. Pengepul ikan menolak untuk melayani maupun membatasi pembelian ikan dari nelayan ataupun pembudidaya. Hasil tangkapan yang sudah didapatkan dijual dengan harga yang sangat murah, tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Biaya BBM yang mahal dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi di masa pandemi menjadi permasalahan bagi nelayan di beberapa daerah. Selama pandemi, permasalahan yang dialami oleh nelayan adalah harga penjualan hasil tangkapan yang rendah, distribusi hasil tangkapan yang terhambat, perubahan frekuensi operasi penangkapan ikan, dan pengurangan jumlah ABK. Analisis permasalahan. Permasalahan yang dialami nelayan selama pandemi disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Menurunnya permintaan pasar. Seperti yang kita tahu bahwa suplai ikan bergantung dengan permintaan konsumen.
Adanya pandemi membuat masyarakat lebih jarang membeli ikan di pasar ikan atau TPI karena adanya larangan untuk tidak berkerumun. Penerapan jam buka bagi restoran yang dibatasi dan larangan untuk makan di tempat membuat beberapa restoran tutup, termasuk yang menyajikan hasil laut. Komoditas ekspor di Indonesia juga mengalami penurunan sebanyak 10-20%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan perjalanan yang berimbas pada kegiatan ekspor impor yang semakin sulit dilakukan. 2. Menurunnya penghasilan nelayan. Adanya penurunan permintaan pasar membuat harga ikan di pasaran menurun. Banyak pengepul ikan atau pembeli ikan atau pedagang ikan tidak melayani atau membatasi pembelian ikan dari nelayan. Kondisi ini menyebabkan banyak nelayan mengalami kesulitan untuk menjual ikan hasil tangkapan. Bahkan, terkadang ikan dijual dengan harga yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Hal ini membuat penghasilan nelayan berkurang atau bahkan merugi. 3. Tidak adanya modal untuk produksi. Menurunnya penghasilan nelayan membuat modal untuk penyediaan perbekalan melaut berkurang. Nelayan terpaksa mengurangi frekuensi operasi penangkapan ikan karena stok hasil tangkapan masih banyak dan pendistribusian ikan sulit dilakukan. Selain itu, nelayan juga mengurangi ABK agar bisa mendapatkan keuntungan untuk digunakan sebagai modal. Modal yang dimiliki oleh nelayan juga akhirnya seadanya, membuat nelayan hanya mampu membeli perbekalan melaut seperti BBM, es, dan air sesuai dengan modal yang ada. Hal ini berdampak pada jarak tempuh kapal penangkapan yang menjadi relatif lebih terbatas. 4. Kebijakan pembatasan sosial. Beberapa nelayan biasanya melakukan pendistribusian hasil tangkapan ke daerah sesuai dengan pasar konsumennya agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, pendistribusian ke daerah lain juga bertujuan agar hasil tangkapan tidak menumpuk. Kebijakan PSBB di beberapa daerah dengan aturan yang cukup ketat membuat hasil tangkapan yang telah diperoleh mengalami keterlambatan pendistribusian. Keterlambatan pendistribusian hasil tangkapan membuat penumpukan hasil penangkapan yang akan menyebabkan penurunan harga ikan dan merugikan nelayan. Analisis dampak. Dampak dari kasus di atas terkait terjadinya pandemi COVID-19 pada faktor produksi yang dialami oleh para nelayan dan warga di pesisir diantaranya yaitu 1. Terjadinya penurunan pendapatan. Dalam kasus ini, warga yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, budidaya tambak, dan lainnya mendapatkan penurunan harga jual dan penurunan permintaan dari konsumen. Hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan para warga dan perekonomian para warga terganggu. 2. Kurangnya ketahanan pangan. Pendapatan atau penghasilan yang menurun menjadikan dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan menjadi kurang. Ketika seseorang dalam keadaan kurang suplai makanan, akan mengakibatkan kurangnya ketahanan pangan pada keluarga tersebut, karena dalam membeli kebutuhan pangan akan sulit. 3. Kondisi kurang pangan. Kondisi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pada nelayan juga berimbas pada kemampuan masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki cukup uang serta tidak mampu untuk membeli bahan pangan sehari-hari. 4. Pola makan yang tidak memadai. Kondisi rawan daya beli dan daya ekspor hasil tangkapan ikan menjadikan ekonomi para nelayan menurun. Hal tersebut menjadi faktor penyebab masyarakat pesisir mengalami pola makan yang tidak memadai dan terjadinya malnutrisi. 5. Tidak terjaminnya mutu pangan. Mutu pangan dinilai dari aman atau tidaknya bahan pangan, gizi yang terkandung pada pangan, serta standar perdagangan bahan pangan dan minuman. Menurunnya permintaan pasar akan hasil tangkapan nelayan menyebabkan sebagian besar keluarga nelayan terpaksa menurunkan mutu pangan dengan hanya memakan mie instan, telur, dan ikan asin. 6. Terhambatnya distribusi pangan. Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan baik secara nasional maupun internasional yang menjamin seluruh rumah tangga termasuk rumah tangga daerah pesisir memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan terjangkau. Adanya kondisi pandemi dengan diterapkannya PPKM menyebabkan distribusi pangan yang masuk ataupun keluar dari daerah pesisir menjadi terhambat. 7. Menurunnya status gizi pada masyarakat jika terjadi dalam jangka berkepanjangan. Dikatakan bahwa kurangnya permintaan pasar menjadikan daya beli konsumen rendah dan itu mengakibatkan kurangnya penghasilan bagi mereka, para pekerja di wilayah pesisir. Jika kejadian ini terjadi terus-menerus, maka akan berpengaruh pada penghasilan para nelayan yang mana berkaitan dengan pemenuhan pangan keluarga yang kurang.
Pemenuhan pangan keluarga yang kurang dapat mengakibatkan anggota keluarga kurang asupan makan dan berpengaruh pada kejadian gizi buruk karena tidak mendapatkan asupan yang memadai. Pemecahan masalah. Satu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi yang sedang dihadapi. Stimulus untuk sektor perikanan menjadi kebutuhan untuk menjaga daya tahan sosial ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. 2. Pemerintah perlu untuk menginstruksikan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan intervensi yang diperlukan sesuai dengan komoditas unggulan di setiap daerah dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada di lapangan seperti penyuluhan pemasaran dan pengolahan ikan serta pendamping desa. 3. Mendorong adanya skema khusus untuk nelayan dan pembudidaya dalam menghadapi COVID-19 dengan mengintegrasikan skema pembelian produk perikanan yang dihasilkan nelayan kecil yang di hulu dengan penguatan sistem logistik ikan nasional. Memperluas pembelian makanan hasil laut oleh pemerintah untuk penggunaan pasokan pangan seperti penjara, rumah sakit, dan lain-lain, serta untuk distribusi sebagai bantuan pangan. Dengan begitu, fungsi negara dalam menjaga daya beli masyarakat, melindungi ekonomi keluarga nelayan atau pembudidaya, menjaga ketersediaan pasokan protein, hingga menguatkan ekonomi perikanan nasional di tengah wabah COVID-19 akan tetap terjaga dan berjalan dengan baik. 4. Revitalisasi kebun dan pekarangan untuk ditanami pangan pokok. Masyarakat dapat bekerja sama dengan PKK dan Dinas Pertanian untuk mewujudkan hal itu, serta perlu menyertakan kaum ibu dalam mengolah kebun dan perkarangan. Terima kasih.